Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pohon rindang nan indah, angin sepoi berhembus nyaman. Saya datang dengan mahabbah, semoga tuan puan berkenan. Yang saya hormati dan saya muliakan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji beserta para pimpinan Universitas Maritim Raja Ali Haji yang kita semua doakan beliau-beliau bisa menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Yang saya hormati pimpinan BSI, para tamu undangan dan yang sangat saya banggakan keluarga besar Universitas Maritim Raja Ali Haji, khususnya mahasiswa-mahasiswi yang hadir secara offline dalam ruangan ini maupun secara offline dalam ruangan Zoom dan juga ruang YouTube. Bapak moderator yang saya banggakan, alhamdulillah puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini banyak hal ya yang bagi saya pribadi setelah syukur kepada Allah adalah merupakan satu kesyukuran tersendiri, kesukacitaan tersendiri. Karena saya dapat kesempatan untuk silaturahim di bumi yang barokah, bumi para cerdik cendekia, bumi para ulama, bumi para pejuang, di Tanjung Pinang, di Kepulauan Riau, yang bagi saya bapak-bapak dan ibu salah satu yang banyak kalau ingin tahu kemuliaan peradaban dari satu masyarakat, lihat dari hazanah bersastranya, lihat dari cara berbudi bahasanya. Maka di bumi Melayu ini saya selalu menggunakan kesempatan setiap kali saya datang ke tempat ini untuk belajar kearifan Melayu yang tidak pernah habis. Pada hari ini secara sangat khusus, saya ada di ruangan yang kata Bapak Rektor tadi, nanti Tuan Guru akan lihat di situ Gurindam 12. Dan benar Pak Rektor, terima kasih ya. Saya di ruangan yang bisa kita saksikan ya. Sekeliling kita di atas ini adalah suatu hazanah. Tidak hanya hazanah Melayu, bahkan tak hanya hazanah Nusantara atau Indonesia. Ini sudah menjadi hazanah umat manusia. Ya, kearifan Melayu yang dikekalkan oleh tulisan dari Al-Maghfurlah Raja Ali Haji. Ini menjadi kebanggaan dan sumber belajar untuk kita semua. Terima kasih. Tema kita pada hari ini adalah membangun ekosistem ekonomi syariah. Bapak-bapak dan saudara-saudara, saya ingin kita langsung saja ya, mencoba membagi atau memahami ya, topik ini dari unsur-unsurnya. Yang pertama, ekosistem. Ketika kita sekolah dulu, ya, ekosistem itu lebih sering kita pahami sebagai sesuatu yang sifatnya biologis. Ya. Keterikatan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Bagaimana dia dan sekelilingnya yang juga hidup, yang juga punya punya siklus, punya kehidupan itu saling mempengaruhi. Tapi saat ini ekosistem tidak hanya tentang sesuatu yang sifatnya biologis, tapi ekosistem digunakan secara lebih luas ya, untuk menunjukkan keterkaitan antara unsur-unsur ya, di dalam satu lingkungan strategis yang satu sama lain itu saling mempengaruhi. Lalu ada ekonomi syariah. Pertanyaan paling dasar, adakah yang dinamakan ekonomi syariah? Kalau saya tanya adik-adik, ada nggak? Coba, ayo dijawab. Cuman ada dua kemungkinan, ada sama tidak.
Ya. Ada apa enggak? Ada atau tidak? Yang namanya ekonomi syariah ada atau tidak? Ada? Mana yang jawab ada tadi? Kalau ada, saya mau tanya alasannya apa? Kan kalau kita mengatakan suatu itu ada, kan harus ada alasannya. Nah, ekonomi syariah itu ada. Dan alasannya, sebab kita mengatakan itu ada beberapa hal. Ya. Ada normatifnya. Kalau kita bicara misalnya dalam konteks tuntunan Islam, itu dalam Al-Quran, dalam hadis, ya, itu ada norma ekonomi itu ada dalam Al-Quran. Itu secara normatif. Ada ayat-ayat yang bicara tentang aktivitas ekonomi. Bahkan kalau kita agak rajin buka Al-Quran, maka ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, dan alasannya sebab kita mengatakan 282 dari suratul Baqarah, ada beberapa ayat yang berbicara ada normatifnya. Kalau kita bicara misalnya dalam konteks, jadi itu satu halaman penuh, itu secara normatif. Ya. Ada satu halaman penuh itu diuraikan sampai pada bagaimana kalau proses kita di dalam mempersaksikan hutang piutang. Maka ayat yang paling kalau panjang di dalam dan alasannya mungkin sebab kita orang memaknakan ayat ini terbatas pada hutang Baqarah. Ada beberapa sembari mungkin di hatinya berada normatifnya. Kalau kita sedemikian penting, misalnya dalam konteks urusan satu halaman itu secara normatif sampai ada satu halaman penuh itu beda dengan bicara tentang sholat. Banyak semanggal pendek kalau proses agak di dalam mempersaksikan zakah. Tapi kalau hutang piutang kok sampai satu halaman? Dulu ulama itu memaknakan itu sebagai hutang individual. Ya, lalu dijelaskan. Kalau orang awam mungkin bingung. Emang nggak ada topik yang lebih penting dari utang piutang? Kok sampai satu halaman penuh? Itu dulu. Tapi sekarang terbukti ya, bahwa ternyata urusan hutang piutang itu berkaitan dengan integritas, bahkan supremasi, bahkan eksistensi dari suatu bangsa atau suatu negara. Ada negara yang semula hebat, berada di urutan awal. Ya. Dia punya kepeloporan-kepeloporan, tapi karena mismanagement, kemudian dia terlilit oleh hutang, lalu kemudian supremasi atau keutuhan teritorialnya bisa terganggu. Independensinya dalam makna yang komprehensif, ya. Independensi kemerdekaannya dalam memutuskan kebijakan, itu sangat terbatasi. Gak usah jauh-jauh. Indonesia 1998. Salah satu foto yang paling epik yang membuat sampai sekarang kita merasa terenyuh sebagai anak bangsa di Indonesia adalah ketika Pak Harto almarhum presiden kita menandatangani letter of intent sambil duduk, lalu di atasnya itu berdiri dengan bersedekap seperti ini. Itu Managing Director dari IMF, Michael Kamdesu, sambil menatap presiden kita. Dengan pandangan yang di situ ada kesombongan, di situ ada kekuasaan. Presiden kita tahu Pak Harto seperti apa, pride-nya. Bagaimana hebatnya. Tapi karena kita terlilit oleh hutang, karena kita terpaksa berhutang, maka demikian banyak bagian dari kebijakan Republik ini yang harus kita negosiasikan. Karena itu ya, Ananda semua dan kita semua ya, ketika kita bicara tentang ekonomi ya, maka itu juga berarti masa depan kita sebagai bangsa. Nah, salah satu aspek yang menurut saya Universitas Maritim Raja Ali Haji itu bisa memerankan dirinya ya sebagai center of excellence, center of ideas, center of segala macam ya, yang baik-baik, kepeloporan adalah di dalam bagaimana menjadikan potensi maritim kita bisa menjadi sumber daya ekonomi yang berkelanjutan. Tidak hanya sumber daya ekonomi yang sekali ambil, tidak hanya sumber daya ekonomi yang berbicara proyeksi pemanfaatan 5-10 tahun,
tapi harus ada sustainabilitasnya. Nah, di sini peran dari ekonomi maritim itu jauh lebih besar ya, pada masa-masa yang akan datang dibanding masa yang sekarang. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada semacam konvensi ya di seluruh dunia ya, bahwa pada saat sumber daya ekonomi di daratan itu semakin menipis ya. Walaupun renewable energy itu terus-menerus diciptakan, diupayakan, tapi pada saat yang sama seluruh masyarakat dunia juga tahu bahwa masa depan ekonomi dunia itu diantaranya terdapat di maritim, ekonomi maritim, dengan sumber daya laut yang luar biasa. Dan kalau bicara tentang itu, insya Allah Indonesia ya punya peluang yang besar untuk itu.